Ikhtalafa ahlul ilmi fima yajibu i'tizaluhu minal mar'a fi halatil haid ala aqwal. Para ahli ilmu berbeda pendapat tentang apa yang wajib dijauhi dari perempuan pada saat mereka sedang datang bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji tafsir ayatul ahkam. Kita kaji firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adam fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yadhhurn fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh wa basyiril mu'minin. Wa yas'alunaka 'anil mahid, dan mereka bertanya kepada engkau tentang mahid, tentang haid. Qul huwa adan, katakanlah bahwasanya haid itu adalah kotoran. Fa'tazilun nisaa fil mahid, maka jauhilah istri, jauhilah perempuan pada masa haid mereka. Wala taqrabuhunna hatta yadhhur, jangan dekati mereka sampai mereka suci. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, kalau mereka sudah selesai bersuci maka datangilah mereka sesuai dengan dari mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang banyak bertaubat dan mencintai orang-orang yang menyucikan diri. Nisa'ukum harthul lakum, istri kalian adalah ladang bagi kalian. Fa'tu harthakum anna syi'tum, maka datangilah ladang kalian itu dari mana saja kalian kehendaki. Wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh wa basyiril mu'minin. Hadirin jamaah rahimakumullah, ayat ini turun berkaitan dengan perlakuan orang-orang sebelum Islam pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang Yahudi. Jadi bagi orang-orang Yahudi, mereka sangat ketat terhadap wanita yang haid. An Anas qal kanatil yahud idza hadat imra'atun minhun lam yuakiluha wa lam yubashiruha wa lam yujami'uha fil buyut. Orang-orang Yahudi itu ketika salah seorang dari perempuan mereka itu sedang datang bulan atau haid, maka mereka lam yuakiluha, tidak mau untuk menemani makan
tidak juga mau untuk menemani minum, tidak mau berkumpul di dalam satu rumah. Jadi kalau orang-orang Yahudi ketika perempuan mereka itu haid, maka dipisah. Seakan-akan perempuan itu membawa penyakit. Ya mungkin kalau sekarang itu isolasi mandiri. Tidak mau untuk bersama-sama makan, tidak mau untuk bersama-sama minum, tidak mau untuk berkumpul dalam satu rumah. Jadi pisah. Maka kemudian Rasulullah SAW ditanyakan tentang perilaku orang-orang Yahudi ini, dan turunlah ayat yang kita bahas, yaitu Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 222. Sehingga Rasulullah kemudian menyuruh para sahabat ayu akiluhunna wa yubashiruhunna wa yakunu ma'hunna fil buyut, untuk menemani mereka di dalam makan, di dalam minum, dan juga tetap bersama di dalam satu rumah. Sementara dari kalangan Nasrani itu sangat bebas. Jadi kalau dari Yahudi itu sangat ketat, kalau dari orang-orang Nasrani mereka itu sangat longgar. Bagaimana bentuk kelonggaran mereka? Bentuk kelonggaran mereka, mereka tidak peduli. Jadi tidak peduli apakah perempuan itu sedang dalam keadaan datang bulan atau tidak. Mereka tetap berkumpul, termasuk juga berhubungan suami istri. Sehingga ayat ini kemudian turun sesungguhnya memberikan satu petunjuk kepada umat Islam tentang bagaimana sesungguhnya haid itu dan bagaimana yang harus dilakukan terhadap perempuan yang sedang datang bulan. Di ayat ini kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada umat Islam bahwa haid itu hanyalah satu penyakit biasa yang merupakan bagian dari rutinitas perempuan. Maka yang harus dijauhi itu adalah hal-hal tertentu, bukan seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, tapi juga tidak terlalu bebas seperti yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani. Jadi tetap bersama dengan mereka, makan, minum, dan juga tetap berada di dalam satu rumah, akan tetapi tidak diperbolehkan untuk berkumpul dengan mereka. Ini yang ada di dalam ayat ini. Nah, kita membicarakan tentang al-ahkam asy-syar'iyyah yang ada di dalam ayat ini. Pertama adalah malladzi yajibu i'tizaluhu minal mar'ah halatal haid. Apa yang harus dijauhi dari perempuan pada saat mereka itu sedang datang bulan, sedang haid. Maka di sini ada perbedaan pendapat. Ikhtalafa ahlul ilmi fima yajibu i'tizaluhu minal mar'ah fi halatil haid ala aqwal. Para ahli ilmu berbeda pendapat tentang apa yang wajib dijauhi dari perempuan pada saat mereka sedang datang bulan. Pertama, alladzi yajibu i'tizaluhu jami'u badani. Jadi yang wajib dijauhi itu adalah semua tubuhnya. Dan ini marwiyun an Ibni Abbas wa Ubaidah As-Salmani. Jadi pendapat yang pertama bahwa yang tidak boleh untuk disentuh, yang harus dijauhi itu adalah seluruh tubuhnya. Sehingga bagi suami itu tidak boleh untuk bersenang-senang dengan istrinya pada saat mereka sedang dalam keadaan haid, datang bulan. Ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, alladzi yajibu i'tizaluhu ma baina surrah ila rukbah. Pendapat yang kedua menyatakan bahwa yang
wajib dijauhi itu adalah antara pusar dengan lutut. Ini merupakan madhab Abi Hanifah wa Malik, pendapatnya Abu Hanifah dan Imam Malik. Jadi yang tidak boleh untuk disentuh bersenang-senang dari istri pada saat mereka sedang datang bulan, dalam madhab Abu Hanifah dan Malik itu adalah ma baina surrah ila rukbah, dari pusar ke lutut. Adapun yang lainnya diperbolehkan. Kemudian pendapat yang ketiga, alladzi yajibu i'tizaluhu mawdhi'ul adah wa huwa al-farju faqat. Yang wajib dijauhi, tidak boleh untuk didekati, itu adalah mawdhi'ul adah, tempat keluarnya kotoran, banyak penyakit tadi, yaitu farji. Ini merupakan madhab Asy-Syafi'i. Apa alasan dari masing-masing pendapat ini? Pertama adalah hujjatul madhabil awal, argumentasi dari madhab yang pertama yang menyatakan bahwa yang tidak boleh disentuh, tidak boleh kemudian suami itu bersenang-senang dengan istrinya itu seluruh tubuhnya pada saat sedang dalam keadaan datang bulan haid. Alasan mereka, annallaha amara bi'tizal nisa wa lam yukhassis min dzalika syai'an duna syai'in. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, jadi di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 22 menyatakan, memberikan perintah untuk menjauhi perempuan, menjauhi istri. Wa lam yukhassis min dzalika syai'an duna syai'in, dan tidak memberikan taksis pengecualian, bahwa tidak ada pengecualian yang disebutkan di dalam ayat ini. Sebab firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa'tazilun nisaa fil mahid, jauhilah perempuan pada masa haid mereka. Ini umumul ayat. Jadi karena ayatnya itu menyatakan harus menjauhi, maka perintah ini bersifat umum. Wajib i'tizal jami'i badanil mar'ah, maka yang wajib dijauhi semua itu, semua bagian dari tubuh perempuan. Suami itu tidak boleh kemudian bersenang-senang dengan satu bagian pun dari tubuh perempuan, dari istrinya. Namun kata Al-Imam Al-Qurtubi, wa hadza qaulun syadz kharij an qaulil ulama. Ini adalah pendapat yang syadz, yang nyeleneh, yang keluar dari pendapat mayoritas ulama. Kenapa? Karena keumuman ayat itu juga harus dihubungkan dengan sunnah yang berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara dari sunnah nanti kita akan mendapatkan hal yang sebaliknya. Kemudian argumentasi golongan yang kedua, al-madhab as-sani, yang menyatakan bahwa yang harus dijauhi itu dari pusar sampai lutut. Argumentasinya adalah ma ruwiya an Aisyah, dari hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha, qalat kuntu aghtasilu ana wan nabiy sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid kilana junub. Saya mandi bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu bejana, sedangkan kami berdua itu sama-sama junub. Wa kana ya'muruni fa'attazir fayubashiruni wa ana haid. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyuruhku untuk memasang sarung. Jadi memakai sarung, fayubashiruni wa ana haid. Rasulullah kemudian bersenang-senang dengan Siti Aisyah, padahal kata Siti Aisyah, wa ana haid, saya dalam keadaan haid. Sehingga dari
apa yang disampaikan oleh Siti Aisyah ini, maka pendapat madhab Ats-Tsani, Rasulullah menyuruh Siti Aisyah untuk memakai sarung yang itu antara pusar dengan lutut. Kemudian juga riwayat dari Maimunah annaha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubashiru nisa'ahu fawqal izar wa hunna huyad. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersenang-senang dengan istri-istrinya fawqal izar, dengan memakai izar, sarung tadi, wa hunna huyad, pada saat mereka itu sedang dalam keadaan haid. Jadi dari dua riwayat ini, yang pertama dari Siti Aisyah dan yang kedua adalah dari Maimunah, ini kemudian menjadi alasan bagi madhab yang kedua, pendapat golongan yang kedua yang menyatakan bahwa karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyuruh istrinya untuk memakai izar, sarung, pada saat mereka sedang dalam keadaan haid, dan Rasulullah kemudian bersenang dengan mereka, maka yang boleh untuk disentuh itu adalah selain antara pusar dengan lutut. Sedangkan pendapat yang ketiga, wa hujjatul madhab ats-tsalits, madhab al-Imam Asy-Syafi'i, ini berdasarkan sabda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau menyatakan isna'u kulla syai'in illan nikah. Silahkan kalian lakukan semuanya, boleh, illa an-nikah, kecuali an-nikah. Nikah di dalam bahasa itu maknanya dua. Yang pertama bisa bermakna akad nikah. Jadi kalau dengan perempuan lain itu yang ajnabiyah, yang bukan istri, itu maknanya adalah melakukan akad nikah. Jadi akad ankahtuka wa zawajtuka itu adalah maknanya melakukan akad. Tapi bagi istri, nikah itu maknanya adalah jima, jadi berhubungan suami istri. Jadi sabda Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa silahkan perbuat segalanya, silahkan lakukan apapun kecuali an-nikah, kecuali jima, yang mengisyaratkan bahwa boleh terhadap yang lainnya, yang penting tidak melakukan hubungan intim tadi. Kemudian juga maruya an Masruq, hadis riwayat Masruq, qala sa'altu Aisyah ma yahillu lirrajuli min imraatihi idza kanat haidan. Bahwasanya beliau itu bertanya kepada Aisyah, ma yahillu lirrajul, yang boleh, yang halal bagi seorang suami dari istrinya, idza kanat haidan, pada saat istrinya sedang dalam keadaan haid, datang bulan. Maka jawaban dari Siti Aisyah, qalat kullu syai'in illal jima', semuanya kecuali jima'. Jadi senada dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isna'u kulla syai'in illan nikah. Jadi ini madhab al-Imam Asy-Syafi'i. Dalam riwayat yang lain, inna Masruqan raqiba ila Aisyah faqala assalamu ala nabi wa ala ahli baitihi. Bahwasanya Masruq itu datang kepada Siti Aisyah, kemudian mengucapkan salam kepada Nabi dan juga kepada ahli keluarganya. Maka kata Aisyah, marhaban fa'adhinu lahu. Faqala inni uridu an as'alaka an syai'in wa ana astahyi. Saya ingin tanya tentang sesuatu tapi saya ini malu. Maka kata Siti Aisyah, innama ana ummuk wa anta ibni.
saya ini seperti halnya ibumu dan kamu adalah anakku. Karena istri-istri Rasul itu dikatakan sebagai ummul mukminin, sebagai ibunya orang-orang mukmin, di mana mereka bisa bertanya sebagaimana bertanya kepada Rasulullah SAW, karena mereka lah yang banyak berhubungan dengan Rasulullah SAW. Maka kemudian bertanya, malir rajuli min imratihi wa hiya haid, apa yang boleh bagi seorang suami dari istrinya pada saat dia sedang haid? Maka jawaban Siti Aisyah adalah lahu kullu syai' illa farduha, semuanya boleh kecuali farduha, kecuali farjinya, kemaluannya. Sehingga dari madhab ini kemudian di sini Al-Imam As-Sabuni menyatakan at-tarjih wa min isti'radil adillah yatarajjahu ladaina al-madhhab ats-tsani. Bagi Al-Imam Ali As-Sabuni, beliau itu lebih memilih pendapat yang kedua, madhab ats-tsani, dan ini juga dipilih oleh Al-Imam At-Tabari, di mana beliau katakan wa aulal aqwal fi dzalika bisawab huwa qaulu man qala inna lirrajuli min imraatihi al-haid ma fawqa al-mu'tazir wa dunah. Jadi Al-Imam Ali As-Sabuni lebih memilih madhab yang kedua, sebagaimana juga yang dikatakan oleh Al-Imam At-Tabari, bahwa yang lebih tepat, yang lebih kemudian hati-hati itu adalah madhab yang kedua, yaitu antara pusar dan lutut itu yang kemudian dijauhi. Kenapa? Karena ini lebih bersifat ihtiyat, berhati-hati, jangan sampai kemudian suami dan istri itu kemudian kehilangan kendali, karena pada saat berhubungan biasanya kemudian mungkin saja ada yang lupa. Tapi ketika kemudian ditutupi seperti itu, maka ada hal-hal yang mengingatkan mereka tentang hal tersebut. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, al-hukmu tsani, ma hiya kafaratu man ata imra'atin wa hiya haid. Apa kafarah, tebusan bagi seorang suami yang mendatangi istrinya pada saat dia sedang dalam keadaan haid? Di sini kemudian kita sudah menyatakan ajma'an ulama ala hurmati ityanil mar'ah fi halatil haid. Para ulama itu sudah sepakat bahwa haram untuk mendatangi istri pada saat mereka sedang haid. Namun kalau kemudian ternyata ada yang melanggar itu, apa hukumannya, apa dendanya? Faqala al-jumhur, jumhur ulama menyatakan, yaitu al-Imam Malik wa Syafi'i wa Abu Hanifah, yastaghfirullah wa la syai'a alaihi siwa taubah wal istighfar. Kalau kata jumhur ulama, pendapat Imam Malik, Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah, dia cukup dengan istighfar. Jadi harus istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah melakukan dosa, karena melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala syai'a alaihi siwa taubah wal istighfar. Tidak ada kecuali taubat dan istighfar. Sedangkan kalau kata Imam Ahmad, wa qala Ahmad yatasaddaqu bidinarin au nisfi dinar, hendaklah dia itu menebus di samping istighfar dan taubat tadi dengan bersedekah bidinarin au nisfi dinar, dengan 1 dinar atau dengan setengah dinar. Saya kurang tahu kalau di Indonesia kan 1 dinar itu berapa. Ada kemungkinan sekitar 700 ribuan sampai 800 ribuan. Bidinarin au nisfi dinar. Jadi sekitar, ya kalau nominalnya sekarang kemungkinan itu sekitar ya 700 ribuan kalau 1 dinar. Kalau nisfi dinar ya sekitar 350 ribu.
Jadi bagi yang melanggar ini, berdasarkan riwayat dari Ibni Abbas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil ladzi ya'ti imra'atahu wa hiya haid qala yatasaddaqu bidinarin aw binisfi dinar. Berdasarkan hadis riwayat Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan tentang seorang lelaki yang mendatangi istrinya pada saat dia sedang haid, di mana beliau katakan yatasaddaqu bidinarin aw binisfi dinar, hendaklah dia bersedekah dengan 1 dinar atau dengan setengah dinar. Wa qala ba'du ahli hadis, ada sebagian ahli hadis yang menyatakan in wuti'a fiddam fa alaihi dinar. Kalau dia dikumpuli sedang pada saat masih ada darahnya, maka itu yang 1 dinar. Wa in wuti'a fi inqita'ihi fa nisfu dinar. Tapi kalau sudah habis, artinya sudah selesai, tidak lagi keluar darah, fa nisfu dinar, itu yang setengah dinar. Ini qala ba'du ahli hadis, sebagian ahli hadis menyatakan yang 1 dinar itu seperti apa, yang setengah dinar seperti apa. Jadi yang 1 dinar itu kalau masih dalam keadaan berdarah-darah, yang setengah dinar itu kalau sudah putus. Sedangkan Al-Imam Al-Qurtubi menyatakan qala Al-Qurtubi hujjatu man lam yujib alaihi kafarah illa al-istighfar wa taubah hadzal hadis an Ibnu Abbas wa anna mithlahu la taqum bi hujjah wa anna dhimma 'alal bara. Bahwasanya kalau Al-Imam Al-Qurtubi menyatakan ya hanya seperti jumhur ulama tadi, karena memang Al-Imam Al-Qurtubi berasal dari mazhab Maliki. Jadi itu beberapa pandangan tentang kafarahnya bagi yang mendatanginya. Kemudian berikutnya mata yahillu qurbanul mar'ah. Yang ketiga di sini mahiya muddatul haid wa ma huwa aqalluhu wa aktsaruh. Lamanya haid itu berapa? Paling sedikit dan paling banyak. Ikhtalafal fuqaha fi muddatil haid wa miqdari aqallihi wa aktsarihi al-aqwal. Para fuqaha itu berbeda pendapat tentang lamanya waktu haid. Paling sedikit itu berapa dan paling lama itu berapa. Pertama, al-awwal qala Abu Hanifah wa Tsauri aqalluhu 3 ayyam wa aktsaruhu 10. Kalau kata Al-Imam Abu Hanifah dan Al-Imam Ats-Tsauri, paling sedikit itu 3 hari, wa aktsaruhu 10, sedangkan paling lama 10 hari. Sedangkan Al-Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad menyatakan aqalluhu yaumun wa lailah, paling sedikit itu 1 hari 1 malam, wa aktsaruhu 15 yauman, paling lama itu 15 hari. Wa qala Malik fil masyhur, sedangkan Imam Malik menyatakan la waqta li qalilil haid wala li katsirihi wal ibrah bi adatin nisa. Tidak ada waktu tertentu, sedikit atau paling lamanya haid, itu sesuai dengan kebiasaan dari perempuan. Kenapa kemudian ulama membahas tentang juga perkara paling sedikit dan paling lamanya haid? Karena ini nanti juga berkaitan dengan kewajiban dari perempuan. Jadi kalau di dalam mazhab Syafi'i, ketika perempuan itu haid lebih dari keluar darah, maksudnya lebih dari 15 hari, jadi masih keluar, maka itu kemudian dihukumi dengan istihadah. Istihadah berarti ini darahnya bukan darah haid lagi, akan tapi darah penyakit, sehingga dia kemudian tetap
melakukan kewajiban untuk sholat. Jadi melakukan kewajiban untuk sholat ketika sudah lebih dari 15 hari. Jadi menentukan tentang hal ini untuk apa? Untuk mengetahui apa yang harus dilakukan oleh seorang perempuan kalau dia sudah melewati masa itu. Kemudian yang keempat adalah mata yahilu qurbanul mar'ah. Kapan boleh mendekati istri? Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang kita bahas ini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala taqrabuhunna hatta yadkhulun. Jangan dekati mereka sampai mereka itu suci. Ini mengisyaratkan bahwa yang boleh itu adalah ketika sudah bersuci. Cuma kemudian hatta yadhurn di sini seperti apa sampai mereka itu suci. Fadhahaba Abu Hanifah menyatakan bahwa maknanya hatta yadhurn sampai mereka itu suci. At-tuhur di sini, kesucian di sini dengan ditandai inqita'ud dam, pada saat darah sudah berhenti. Jadi kalau sudah darah berhenti, sudah masuk dalam kategori firman Allah Subhanahu wa taala hatta yadkhul, sampai mereka suci. Fa idzan qata'a adamul haid jaza lirajuli ayyata'a qabla al-ghusli. Pada saat sudah berhenti maka boleh, kalau mazhab Abu Hanifah, bagi seorang suami untuk menjima istrinya walaupun belum mandi bersuci. Suaminya misalnya sudah tak dahan, sudah 15 hari, kemudian berhenti. Kalau kata Al-Imam Abu Hanifah, pokoknya sudah berhenti ya sudah, walaupun istrinya masih belum mandi bersuci. Namun kalau pendapat jumhur ulama, wa dhahaba jumhur, yaitu Al-Imam Malik wa Syafi'i wa Ahmad, ila anna tuhra alladhi yahillu bihi al-jima' huwa tatahhuruha bil ma' katahuri al-junub, yaitu kalau istrinya itu, perempuan itu sudah bersuci. Jadi bukan hanya inqita'ud dam, bukan hanya selesai masa haidnya dalam arti berhenti darahnya, akan tapi sudah bersuci, mandi. Jadi mandi suci seperti halnya mandi junub. Wa annaha la tahillu hatta yanqati'al haid wa taghtasilu bil ma'. Tidak boleh untuk didekati kalau darahnya belum berhenti dan dia belum bersuci. Kemudian pendapat Imam Tawus dan Mujahid, ila annahu yakfi fi halliha an taghsila farjaha wa tatawadda'a lis-shalah. Pendapat yang ketiga adalah yang menyatakan bahwa boleh, jadi boleh mendekatinya halal, tidak perlu untuk mandi dulu, yang penting sudah berhenti darahnya, cukup dengan membasuh bagian kemaluannya dan berwudu seperti hanya wudunya sholat. Ini pendapat Imam Tawus dan Imam Mujahid. Apa perbedaan pendapat ini? Sebab dari perbedaan pendapat ini sungguhnya adalah dari firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala taqrabuhunna hatta yadhhur fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Dari firman Allah Subhanahu wa taala ini, fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Abu Hanifah menyatakan bahwa hatta yadhhur itu dengan makna inqita'ud dam. Jadi maknanya fa idza tatahharna di sini adalah maknanya inqita'ud dam. Jadi tatahharna di sini maknanya adalah yadhur. Kalau di sini dengan tasydid tatahharna. Sedangkan jumhur menyatakan bahwa tatahharna di sini bukan dalam bentuk maknanya hatta yadhur, akan tetapi maknanya adalah tatahharna adalah sudah bersuci
bukan hanya sekedar suci, tatoharna. Jadi tatoharna itu sudah bersuci dalam artian sudah suci dari darah haid dan kemudian bersuci dengan mandi. Itu yang kemudian menjadikan adanya perbedaan dari ulama. Jadi faidza tataharna, kalau Imam Abu Hanifah maknanya ya yathurni itu yang kita undang. Sedangkan yang lain menyatakan tataharna itu bukan sekedar suci, akan tetapi sudah bersuci dalam artian sudah mandi besar sebagaimana mandi dari junub. Jadi ini pandangan para ulama tentang bagaimana dan seperti apa menjauhi perempuan pada saat haid. Ada beberapa pendapat, namun kemudian kita bisa mengambil i'tibar bahwa yang mungkin kita lakukan adalah yang lebih hati-hati, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yaitu antara pusar dengan lutut itu yang biasa dilakukan oleh Rasulullah ditutupi. Sedangkan kapan boleh didekati itu adalah kalau sudah selesai bersuci. Walaupun sesungguhnya itu juga kalau bagi suami disarankan menunda sebetulnya, karena kalau sudah selesai haid sebetulnya masih ada sedikit rasa perih kalau kemudian langsung berhubungan dengan suaminya. Hadirin jamaah rahimakumullah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.